بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas yang Ananda lakukan, termasuk dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya Ananda. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar kembali buku tematik 3 tema 5 cuaca. Hari ini kita sudah masuk subtema baru, yaitu subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di subtema 1 kita sudah belajar perubahan cuaca, subtema 2 pengaruh perubahan cuaca. Sekarang kita akan belajar pengaruh perubahan cuaca tersebut terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi pembelajaran 1 yaitu pertama, menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kedua, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Ananda, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berupa cuaca yang dapat berubah. Kita tidak bisa bayangkan jika cuaca selalu panas, apa yang terjadi? Maka akan terjadi kekeringan di mana-mana. Nelayan sulit mencari ikan. Petani susah untuk mengairi sawah, dan kita pun kesulitan dalam mendapatkan air. Sebaliknya, jika selalu terjadi hujan, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi banjir. Kemudian tanaman petani akan menjadi busuk. Oleh karena itu, perubahan cuaca yang dapat berubah harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 113. Di halaman 113 ada 2 soal. Kita akan belajar pecahan kembali. Pecahan ini adalah pecahan yang berpenyebut sama. Kita akan belajar penjumlahannya Ananda. Ini adalah materi baru yang akan kita pelajari. Soal pertama, Rasti bersama kelompoknya sedang belajar bersama. Ia membawa sebuah apel yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Teman Rasti ada 3 orang, yaitu Ana, Anissa, dan Melani. Rasti membelah apel yang dibawanya menjadi 4 bagian. Ana, Anissa, dan Melani masing-masing mendapat 1 bagian apel. Demikian juga Rasti yang mendapat 1 bagian. Berapa bagian yang diperoleh Ana dan Anissa? Jadi pertanyaannya adalah bagian yang diperoleh Ana dan Anissa dari 4 bagian apel. Kita hitung pecahannya. 4 bagian tadi dibagi menjadi 4 potong yang rata. Jadi potongannya sama ya Ananda. Potongannya sama dibagikan
ke Rasti dan teman-temannya. Kalau Ana mendapatkan 1 bagian, maka pecahannya adalah 1/4. Yang diberikan 1/4-nya adalah jumlah potongannya. Kemudian kalau Anissa berapa? Anissa juga mendapatkan 1. Maka kita hitung dengan kita tulis tambah, yaitu 1/4, karena Anissa mendapatkan 1 juga dari 4 bagian. Kita hitung penjumlahannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi yang kita hitung adalah pembilangnya ya Ananda. Kalau penyebutnya tetap sama, kita tulis 2/4. Jadi jumlahnya adalah 2 bagian apel dari 4 bagian, 2/4. Soal nomor 2, ketika berkunjung ke rumah pamannya, Wayan diberi sekantong plastik buah sawo. Setelah sampai di rumah, kantong plastik itu dibuka dan berisi 10 butir buah sawo. Rasti makan sebutir buah sawo dan kakaknya Wayan makan 4 butir buah sawo. Berapa bagian yang dimakan Rasti dan kakaknya? Jadi pertanyaannya, bagian yang dimakan Rasti dan kakaknya, yaitu Rasti makan sebutir, maka kita tulis 1/10. Kenapa 10? Karena jumlah sawonya adalah 10. Jadi ditulis 1/10. Ditambah kakaknya Rasti, Wayan makan berapa? Yaitu makan 4 butir. Ditulis 4/10. 4 butir jumlahnya 10, jadi 4/10. Kita jumlahkan, ingat yang dijumlahkan adalah pembilangnya, penyebutnya tetap sama. Maka sama dengan 1 ditambah 4, 5/10. Selanjutnya kita akan belajar nilai pecahan sesuai gambar. Ananda bisa lihat ada 4 gambar. Gambar pertama adalah gambar pepaya. Ananda bisa hitung jumlah pepayanya ada 8. 1 potong pepaya tersebut nilai pecahannya adalah 1/8, yaitu 1 bagian dari 8 bagian pepaya, 1/8. Soal nomor 2, Ananda bisa lihat di gambar yang di bawahnya pepaya, yaitu kue. Kue tersebut jika dihitung jumlahnya adalah 16, maka 1 potong kue pecahannya adalah 1/16. 1/16, 1 bagian dari 16 kue. Soal nomor 3, buah melon 1/6 karena 1 bagiannya dari 6 potong. Nomor 4 adalah 1/5 karena 1 bagiannya dari 5 tomat. Membuat poster. Poster bisa kita buat untuk mengajak orang lain. Contohnya adalah Ahmad. Ahmad mengajak orang lain untuk membersihkan lingkungan saat musim hujan. Ahmad khawatir saat musim hujan akan ada nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, Ahmad mengajak warga untuk membersihkan lingkungan dari sampah agar tidak menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Ananda juga bisa membuat poster tentang lingkungan. Untuk tugasnya membuat poster tentang lingkungan, Ananda bisa lihat di bagian Ayo Berlatih halaman 115 sampai 116. Di sana nanti akan ada tertulis menggambarnya di karton atau membuat posternya di karton. Tidak perlu di karton ya Ananda, silakan membuat posternya di buku gambar. Jangan lupa disampaikan apa yang Ananda ingin sampaikan untuk ajakan menjaga lingkungan. Jadi jangan lupa ditulis di posternya ya Ananda. Seperti tulisannya Rasti, musim hujan telah tiba, jagalah lingkungan, bersihkan genangan air. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 2,
yaitu pertama, mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskannya. Kedua, mempraktikkan gerak meloncat. Sebelumnya kita sudah belajar mengetahui proses terjadinya hujan. Sekarang kita akan belajar lagi untuk mencari tahu terjadinya hujan. Ananda bisa membaca di buku halaman 120. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Jadi apa saja proses terjadinya hujan? Yaitu pertama, panas matahari, air menguap. Panas matahari membuat air menguap. Kenapa demikian? Matahari yang bersinar menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Selain dari air danau, sungai, dan air laut yang menguap ke udara juga bisa disebabkan juga dari tubuh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang mengandung air. Kedua, setelah itu suhu udara yang tinggi akan membuat uap air menjadi padat sehingga terbentuk awan. Suhu udara di Indonesia termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi sebuah embun. Jadi karena suhu di Indonesia adalah suhu udara yang tinggi, uap air tadi yang karena proses penguapan akan membuat mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil. Suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik embun menjadi semakin banyak dan berkumpul memadat dan akan membentuk awan. Jadi embun-embun tadi akan berubah menjadi awan. Selanjutnya, yang ketiga, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Adanya angin dari udara menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan. Awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar lagi, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Setelah itu semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Jadi karena bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Karena awan-awan akan bergerak menyatu, ya. Jadi awan-awan kecil menyatu menjadi awan yang lebih besar. Setelah awan semakin kelabu, tadi yang awannya sudah menjadi besar akan berubah menjadi semakin kelabu. Setelah awan menjadi semakin kelabu, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Mari Anda kita pelajari lagi proses hujan dengan melalui gambar. Pertama, matahari menyinari danau atau laut atau sungai. Sinar matahari membuat efek panas sehingga air mengalami penguapan ke atas langit, berubah menjadi gas. Jangan lupa gas mengandung air. Gas mengandung uap air. Uap air tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi embun. Setelah menjadi embun, nanti akan berubah menjadi awan. Nanti awannya akan ada di langit
menjadi awan hitam. Kemudian awan hitam tersebut akan berubah menjadi besar karena bantuan angin, di mana nanti angin akan membawa awan-awan kecil, sehingga awan-awan kecil tadi bergabung dengan awan yang sebelumnya menjadi awannya lebih besar lagi. Awannya menjadi kelabu, berubah menjadi kelabu. Kemudian setelah berubah menjadi kelabu, air pun menjadi berat sehingga turun ke bumi. Awan hitam berubah menjadi air, hujan turun ke bumi. Selanjutnya kita akan belajar melakukan gerakan meloncat. Gerakan meloncat adalah gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat. Kita akan belajar mengetahui langkah-langkah gerakan meloncat. Pertama, dari posisi berdiri, ayunkan kedua tangan dari depan ke belakang badan. Jadi posisi berdiri dulu, lalu tangannya diayunkan dari depan ke belakang. Kemudian yang kedua, bungkukkan badan dengan menekuk kedua lutut. Jadi badannya dibungkukkan, kakinya ditekuk, lututnya yang ditekuk, kemudian tangannya didorong, kedua tangan mendorong badan ke depan sambil mengangkat kedua kaki. Jadi sambil mendorong badan ke depan, kakinya juga diangkat. Kemudian yang ketiga, meloncatlah ke depan. Jadi meloncatnya ke depan ya Ananda. Lalu usahakan mendarat dengan baik dan seimbang. Mendarat yang baik dan seimbang seperti ini ya Ananda. Setelah mendarat, kembalilah pada posisi badan tegak dan rentangkan kedua tangan. Jadi setelah mendarat seperti ini, posisi badan tegak, tangannya direntangkan. Setelah itu tangannya tidak direntangkan lagi, berdirinya dengan sikap sempurna berdiri, tapi tangannya tidak direntangkan. Selanjutnya, materi pembelajaran 3. Pertama, menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan. Kedua, membuat karya dekoratif. Sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dengan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Kita akan belajar lagi. Semoga kita semakin memahami materi tersebut. Hari sudah siang, terik matahari terasa begitu panas. Teman-teman Rasti sudah berkumpul di sebuah gazebo di halaman rumah Rasti. Sebelum mulai belajar, Rasti menjamu teman-temannya dengan buah semangka yang telah dibelinya. Buah semangka itu dibelah menjadi 10 bagian sama besar. Jadi buahnya ada 10 ya Ananda, 10 potong. Satu buah semangka dipotong menjadi 10 bagian yang ukurannya sama besar. Pertama, Ana makan 2 bagian semangka dan Melani makan 1 bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan Ana dan Melani? Tadi Ana makan 2 semangka, berarti pembilangnya adalah 2. Jumlah potongan semangkanya adalah 10, maka ditulis 2/10. Melani makan 1, maka ditulis pembilangnya 1, penyebutnya 10 karena jumlahnya 10 potong tadi. Kita jumlahkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 10-nya tetap, penyebutnya tidak berubah ya, karena potongan semangkanya adalah 10. Jadi jumlahnya 3 semangka dari 10 bagian. Sekarang nomor 2, Rasti makan 2 bagian semangka dan Anissa makan 2 bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan Rasti dan Anissa? Rasti makan 2, maka ditulis 2/10. Kemudian Anissa makan 2, ditulis 2/10. Kita jumlahkan, 2 ditambah 2 sama dengan 4/10. Nomor 3, adik Rasti dan temannya sedang bermain di halaman. Kedua anak itu dipanggil oleh Rasti
dan diberi masing-masing satu bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan adik Rasti dan temannya? Karena diberikan masing-masing satu, berarti ditulis adiknya Rasti mendapatkan 1/10 ditambah temannya juga 1/10. 1 ditambah 1 sama dengan 2/10. Selanjutnya kita akan belajar membuat dekoratif. Kita bisa membuat dekoratif dengan 4 motif. Motif yang pertama adalah motif realis. Motif ini berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita, Ananda. Jadi kita bisa lihat di sekitar kita ada apa saja. Jadi dengan yang ada di sekitar kita, kita bisa buatkan motifnya, yaitu motif realis. Misalnya bentuk tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, bentuk batu-batuan, bentuk awan, matahari, bintang, bentuk pemandangan alam. Tapi Ananda, untuk makhluk hidup seperti hewan dan manusia tidak kita buat ya Ananda, karena Allah tidak menyukainya. Masih banyak yang bisa kita gambar atau kita buat ya Ananda, yaitu dengan motif tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, awan, matahari, bintang, dan pemandangan alam. Bentuk-bentuk tersebut bisa kita buat. Selanjutnya yang nomor 2 nanti akan kita bahas ya Ananda. Kita bahas dulu yang nomor 3, motif dekoratif. Kalau dekoratif tujuannya adalah mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Jadi permukaan benda tersebut diubah menjadi lebih indah. Untuk dekoratif sendiri berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata, kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Berikut contoh motif dekoratif. Ananda bisa lihat contohnya di kiri tulisan nomor 3. Itu adalah gambar tumbuhan. Jadi gambar tumbuhan tersebut diubah atau digayakan, tapi tetap ada kesan tumbuhannya atau bunganya ya Ananda. Kemudian nomor 4, motif abstrak. Kalau motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas. Jadi bentuknya bebas ya Ananda, bukan geometris. Apa itu bentuk motif geometris? Nanti akan kita pelajari di nomor 2. Ini adalah contoh motif abstrak. Ananda bisa lihat. Jadi bentuknya bebas. Selanjutnya nomor 2, motif geometris. Motif geometris kebalikan dari motif abstrak. Motif geometris adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Jadi bentuknya teratur ya Ananda. Kita bisa membuat motif geometris yang sama dalam satu karya ya Ananda. Selain itu, kemudahannya dapat diukur menggunakan alat ukur. Contoh motif geometris adalah segitiga, bentuk lingkaran, kerucut, segi empat, dan silinder. Motif geometris merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Kalau motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Hampir di seluruh wilayah Nusantara ditemukan motif ini. Jadi kalau motif geometris ini di seluruh Indonesia banyak ditemukan ya Ananda, dari yang mudah sampai yang polanya rumit. Dari keempat kelompok tadi dapat dibentuk bermacam-macam variasi. Jadi ada 4 kelompok di motif geometris. Ada kaki silang, lilin atau spiral, kincir, bidang. Nanti bisa dibuat
macam-macam variasinya. Sekarang adalah tugasnya. Jangan lupa tugasnya membuat poster. Ananda bisa lihat di langkah-langkah halaman 115 sampai 116. Kerjakannya di buku gambar saja ya Ananda. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.